Tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masjid sekarang jam berapa? Kok juga? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu, perkara yang membatalkan puasa. Asyratu asya'a, ada 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga badan. Memasukkan ke sesuatu pada rongga-rongga badan atau kepala. Nah, yang kedua, wal huknaqatu min ahadis sabilain, memasukkan sesuatu hukna ini kalau diartikan secara bahasa memasukkan obat, memasukkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Wal qai'u, dan muntah amdan, secara sengaja. Wal wat'u, dan bersetubuh fil farji, dan bersetubuh wal inzalu 'alal mubasyarati, keluar mani dengan bersentuhan. Ya, wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal jununu, gila. War riddatu, murtad. Yang terakhir murtad, ya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa ini, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita melakukan perkara ini, maka puasa kita menjadi batal. Saya ulangi pertama. Saya ulangi ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke rongga-rongga tubuh, rongga-rongga badan. Yang kedua, memasukkan obat, memasukkan sesuatu ke kubul dan dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh dengan sengaja. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan bersentuhan. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, murtad. Yang kesembilan, yang kedelapan gila. Yang kesembilan, murtad. 9, berarti nanti dia ada satu yang dihitung 2 berarti. Sering kayak gitu memang kita. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sahha as-sawmu bi syurutihi wa arkanihi falibutlanihi asbabun minha idkhalu ainin min al-dhahiri ila al-jawf wa iradu asy-syaikh wa idaru asy-syaikh bil jawfil batni.
walihada dzikrun mu'arrifan walihada saghalahu ba'da dzalika dzakara ra'si. Jadi yang pertama itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam memasukkan sesuatu ke rongga-rongga badan, yang mana rongga badan tersebut tersambung atau sampai kepada jauf. Jauf itu apa? Jauf itu ini apa namanya? Kerongkongan atau rongga mulut. Itu al-jauf. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya memasukkan sesuatu ke kuping, memasukkan sesuatu ke lubang hidung, korek kuping misalnya kan. Ada orang kan, dia waktu puasa diambil korek kuping, dikoreknya kupingnya sampai ke dalam, maka ini membatalkan puasa. Atau dia ngorek hidung, ngupil ya sampai ke dalam tolong ngupil ya kan, bongkar-bongkar upil ya kan, maka itu juga membatalkan puasa, walaupun nggak masuk ke dalam. Maksudnya itu nggak masuk sesuatu sampai ke dalam anggota tubuhnya, itu pun membatalkan puasa. Tapi kalau yang dibersihkan itu hanya luar-luarnya saja, itu tidak membatalkan puasa. Paham? Yang kedua, wal huknatu min ahadis sabilaini. Yang kedua adalah memasukkan obat atau memasukkan sesuatu ke kubul dan dubur. Kubul itu tempat kita buang air kecil, dubur itu tempat kita buang air besar. Contohnya ada orang, dia ini kena ambeien ya. Orang ambeien ini kan obatnya dimasukkan ke dalam cakap duburnya itu kan. Maka memasukkan obat ambeien ini ke dalam dubur ketika waktu berpuasa ini membatalkan puasa. Paham? Maka bagaimana solusinya? Ya tunggu nanti sampai buka baru dimasukkan. Yang ketiga, al-qai'u, bermuntah amdan secara sengaja. Ya muntah, dicolok-coloknya mulutnya kan, muntah dia, maka itu membatalkan puasa. Karena ketika kita muntah, air liur kita bercampur dengan cairan dari dalam perut yang merupakan muntahan kita, maka itu membatalkan daripada puasa. Paham ya? Selanjutnya, wal waqu fil farji, bersetubuh di ketika waktu berpuasa, ya itu membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Ini di samping makan dan minum ya, makan dan minum itu udah jelas ya, makan dan minum itu sudah jelas membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Bersetubuh dengan sengaja ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya apa? Misalnya dia kira itu bunga, rupanya sesuatu yang bikin dia mual, terus dia muntah. Muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Sama orang bersetubuh nggak sengaja juga tidak membatalkan puasa atau lupa. Wal inzalu an mubasharatin, yang selanjutnya yaitu mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau keluarnya mani tersebut dengan cara mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan. Maksudnya gimana? Bersentuhan lah, ya kan? Dilaga-lagakannya kan? Laga-lagakannya ke gagang sapu ya. Keluar maninya maka batal puasa. Atau melakukan masturbasi, bahasa kerennya masturbasi. Tak ketawa terus. Kenapa? Pengalaman. Melakukan masturbasi juga membatalkan puasa. Kalau keluarnya itu dengan ghairu mubasyarah, alias tidak dengan bersentuhan. Contohnya gimana? Keluar maninya dengan cara mimpi basah, tidur siang ya kan, rupanya bangun-bangun basah, atau dengan menghayal, tengoknya ampli itu kan, cantik kali amplinya, keluar maninya, maka itu tidak membatalkan puasa. Endul. Kalau keluarnya dengan tidak mubasyarah, tidak dengan melakukan pekerjaan yang bersentuhan, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bersentuhan maka membatalkan puasa. Terus al-haidu, haid. Ini bagi perempuan ya, laki-laki nggak ada laki-laki yang haid ya kan. Haid itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang perempuan yang sehat
pada usia 5 tahun usia 9 tahun ke atas menurut hitungan Hijriyah. Ketika perempuan ini haid, maka otomatis puasanya batal. Walaupun haidnya itu 1 menit lagi membuka. Udah membuka nih, udah mau tinggal minum aja, haid. Maka gimana? Puasanya batal, ulang lagi. Diulang lagi. Kalau orang yang haid, puasa yang ditinggalkan karena haid ini diqodho, ya. Puasa yang ditinggalkan haid ini diqodho. Tetapi kalau sholat ini tidak diqodho. Paham? Nifas. Selanjutnya nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ada perempuan yang melahirkan, maka keluar darah nifas itu membatalkan puasa. Apakah melahirkan membatalkan puasa? Betul nggak? Ibu-ibu lahirannya pas siang-siang bulan puasa, puasanya batal atau tidak? Di dalam kitab Al-Baijuri dikatakan itu membatalkan puasa, karena melahirkan anak itu sama dengan mengeluarkan mani. Jadi maninya dalam bentuk manusia, maka melahirkan ketika puasa ini membatalkan puasa. Paham? Yang selanjutnya, yang ke-9, wal jununu, kena gila. Orang puasa siang-siang gila dia, nggak waras lagi, maka puasanya menjadi batal. Paham? Yang terakhir murtad, naudzubillahi min zalik. Murtad ini membatalkan seluruh ibadah kita, tidak hanya puasa. Orang yang murtad maka hajinya batal, zakatnya pun batal. Kalau dia naik haji, habis naik haji dia murtad, maka hajinya tidak dihitung, haji lagi. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya jangan sampai kita murtad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu tadi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, kalau infus batal nggak? Infus tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu memasukkan sesuatu ke pembuluh darah, bukan ke lubang-lubang yang ada di badan kita. Tapi kalau infusnya lewat hidung, nah itu batal puasa. Kalau infusnya lewat jarum aja yang biasa ditempelkan di pergelangan tangan itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Satu pertanyaan aja menjelang buka itu. Silakan ditanyakan. Ada orang bilang masturbasi itu nggak membatalkan puasa, karena masturbasi tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan jima. Itu salah, ya. Itu pendapat yang tidak benar, tidak berdasar. Paham? Yang kita yakini kalau keluar mani dengan bersentuhan, ya, bersentuhan dengan tangan, dengan kaki, dengan tembok, maka itu membatalkan puasa. Kalau keluarnya dengan mimpi basah atau dengan menghayal, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, menghayal itu tetap berdosa, ya. Jangan menghayal yang enggak. Menghayal perkara-perkara yang bagus saja. Ya, pengen tanya. Demikian, besok kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.